Ya pemirsa, semoga Anda bisa mencatatkan atau bersiap-siap dengan strategi apa yang cocok untuk pelemahan ISG di saat ini. Dan untuk menambah referensi investasi Anda, pemirsa, berikut kami hadirkan kembali informasi kinerja emiten yang sudah merilis laporan keuangan di tahun 2019 lalu. Langsung saja kita ke emiten yang kedua, yakni Bank Maybank Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham BNI. BNI maksud kami yang membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2019. Dari sisi pendapatan bunga di tahun 2019, Bank Maybank Indonesia atau BNII membukukan pendapatan bunga sebesar 15,47 triliun rupiah. Dan jika dikomparasikan dengan periode yang sama di tahun 2018, Bank Maybank mampu membukukan pendapatan bunga sebesar 14,79 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 4,59% secara year on year. Capaian yang positif dari sisi pendapatan bunga. Bagaimana dengan perolehan laba pada tahun 2019 lalu? Jika melihat hasil dari laporan Bank Maybank Indonesia pada 2019, di mana laba pada tahun 2019 lalu sebesar 1,84 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2018, terlihat laba dari BNII sebesar 2,19 triliun rupiah. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 15,98% secara year on year. Positifnya pendapatan, terkoreksinya laba. Apakah kemudian rasio keuangan dari Bank Maybank masih cukup terjaga hingga 2019 lalu? Berdasarkan catatan liabilitas dan ekuitas perusahaan pada tahun 2019 dan 2018, debt to equity ratio di tahun 2018 besar 6,07 kali dari catatan liabilitas sebesar 152,44 miliar rupiah dan ekuitas sebesar 25,09 triliun rupiah. Debt to equity ratio pada 2018 besar 6,07 kali. Adapun pada tahun 2019 liabilitas dari Bank Maybank sebesar 142,39 triliun rupiah dan ekuitas senilai 26,68 triliun rupiah. Debt to equity ratio berada di level 5,33 kali, masih cenderung lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 lalu. Lantas apa saja target dan juga strategi yang diterapkan oleh Bank Maybank pada tahun 2020 kali ini, di mana manajemen menyatakan bahwa BNII membidik target pertumbuhan aset single digit di kisaran 7 hingga 8% di 2020. Dengan memasang target konservatif yang pertama, yakni berhati-hati dalam menyalurkan kredit, serta persiapan implementasi pernyataan standar akuntansi atau PSAK 71. Dengan kondisi fundamental yang ada, bagaimana kemudian respon dari para pemegang saham atau investor terhadap saham BNI? Apakah terefleksikan dalam 6 bulan terakhir? Berikut kita cermati bersama. Bank Maybank Indonesia atau BNII dalam 6 bulan terakhir mencatatkan pergerakan saham yang sayang sekali mengalami tren penurunan. Pada September 2019 lalu, harga saham BNI berada di level Rp226, bergerak turun secara berkelanjutan ke level 220 pada Oktober 2019, Rp214 per saham pada November 2019, dan harus mengakhiri tahun 2019 lalu dengan pergerakan yang kembali menurun ke level Rp204 per saham. Pada awal 2020 mencatatkan sedikit kenaikan ke level Rp208 per saham, namun sayang sekali harus kembali mengalami pelemahan ke level Rp200 per saham. Saham BNI dalam 6 bulan terakhir terkoreksi 18,33%.